Welcome to Box Football Show. Di era kolaborasi ini setelah kita kemarin sama Molen ya, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama sosok-sosok penting yang kaitannya juga membuat PC-nya Tio berasap cuy. Berasap asli. Juara dunia bos, senggol dong. Ada Manar Hidayat dan juga Ihsan. Ya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Gimana sih rasanya juara dunia nih? Mewakili Indonesia maksudnya. Kan lu berarti secara apa ya? Kayak pemenang World Cup gitu kan, atau medali emas Edisi Olimpiade. pertama lagi. Iya, Edisi pertama lagi. Biasa kan kita cuma ini kan kayak apa? World Cup virtual pas zaman Covid tuh. Iya, tapi kan iya Nggak betul. ada skillnya. Nggak ada Skill skill. jempol doang. Tapi ini bang juara bang. Rasanya gimana sih? Dipeluk John Terry lagi. Gila. Iya. John Terry yang minta foto sama kita. Soalnya John Terry belum pernah juara dunia katanya. Masuk, bagus. Gila, bener juga sih. Iya, bener, Susah tuh bener, sampai kapanpun tuh. Ngangkat piala Liga juga. Champions aja nebeng. Langsung pakai seragam dia waktu itu kan. Pleset lagi gitu kan di Iya. final. Lu kan gak kepleset di final kan. Enggak. Itu Tidur malah anjir. Makanya lu ada gak fans lu temen Chelsea? Temen lu fans Chelsea? Ada Ada kan? Lu juga bilang gak? Gue berasa Lampard itu peluk Terry. Gue Gue berasa selebrasi gol kan dipeluk ya kan. Nah, harusnya gue berasa Wayne Bridge sih selingkuhin sama Terry. Aduh. Tapi gimana ceritanya, Manar, soal ini FIFA World Cup Football Manager nih. Ini pertama kali terus langsung juara nih. Ya kita nggak nyangka ya, kita nggak nyangka banget. Nah itu kan yang biasa lo ngomongin di podcast Iya, lain. iya, coba. Yang Jujur Jujur aja sih deh. berusaha keras Ya, agak langsung bela aja, gitu kan. langsung. Gini nih pertanyaan gue nih. Ini bukan media-media Bukan. mainstream, Ini langsung aja. ini bukan Raditya Dika, bukan sepatu coba. Emang segampang itu ya? Langsung aja. Yang paling kita sesalin ke sana itu Ini. kita nggak ada waktu buat hiburan. Oh, budgetnya cuma buat itu doang. Iya. Nggak bisa jalan-jalan keluar. Hadiah menangnya nggak bisa extend. Belum Nggak ada. enggak ada. Enggak kan Oh. kita keluar dijemput itu kan jam 10:30. Ya kan niatnya kan kita ada waktu nih buat jalan-jalan. Nggak tahu jam 8 itu kita udah harus syuting lagi buat kan beres-beres koper kayak gitu. Waduh, padet ya. Padat banget. Berasa artis selebris Iya. papan atas. Iya. Yo Tarkam FM di Eropa nih, butuh nggak pemain Tarkam FM nih? Ini Bisa di hire nih. enggak kan tadi gue ngobrol sama Manor off air. Iya, Ternyata lebih susahan fase grup ya. Iya, lebih ya. Kok bisa gitu sih? Maksudnya bedanya apa? Soalnya di fase grup itu kan kita nyari poin lawannya AI sih. Jadi semua itu ya di peringkat 1 semua. Sebenarnya sih kita datang ke sana itu formalitas aja sih. Anjir. Sebelumnya itu FIFA udah gue DM. Gila. Lu DM apa? Udah kasih PI ke gue. Iya. Modalnya sama piala kasih aja ke gua. Gitu. Nah, dengar FIFA I-nya Ihsan. Football manager ME mana? Aduh. Nih dikasih sombong dikit langsung terus-terusan nih. Emang nih anjir ya. Bablasan nih menurut Ya, gua. ada lagi yang lebih sombong. Dia fans MU, juaranya di Liverpool. Iya. Tapi pas itu MU lagi dibantai 3-0. Iya juga ya. Jadi ada fun fact. Nah, Ya, ini ya, nih. ya. Pas kan ada ketemu orang Malaysia. Dia suka MU juga manajernya si AZ, si Matt Metki, ya kan. Terus dia mamerin lah ke gua. Nih gua ke Old Trafford gitu kan. Gua pamerin balik nih gua dapat piala. Lu cuma turis. Iya, gue turis. Gue dapat piala, terus gue pelukan sama orang yang kepleset yang bikin gelar juara MU Champion. Cold Trafford aja sombong. Itu Old Trafford pasti kalah 3-0 gitu kan. Iya. Lu ke sono kalah, gua kesini menang. Gitu dong. Ya emang negara lu mana? Ya. Tapi lu MU lu. MU. Aduh, ya karena lu sering menang kali di FM ya, lu cari yang kalah nih. Enggak bang, enggak bang. Kenapa sih? Enggak bisa. Gue tuh pengen bilang, kan gue pengen bilang, gue berpikir kayak, oh dia main udah lama. Kemarin akhirnya ada ini info bahwa dia baru main setahun yang lalu. Masa? Iya, karena gua main setahun itu buat gantiin Ten Hag sebenarnya. Weh,
Aing Ini. suka nih, ini yang ngomong kemarin. dia. Ini yang ngomong King Indo nih bos. Waduh. Orang mau balas apa coba? Iya. Lu cuma kayak buat lu lupa deh kalau main langsung exit terus load lagi tuh nggak relate ya. Terus alasannya gini, ini soalnya final UCL, sayang kalau kayak gitu, kalau kalah gitu. Jadi gua exit deh. Loadannya 3. Ad manager ya. Nggak level. Kan ada satu konten dia sama siapa host yang cewek tuh yang ditanya satu kata tentang ini terus jawabnya easy. Iya. Anjing mah jawabannya easy, bro. Gila sombong. Coba Manor kayaknya lebih nggak sombong nih. Coba lu yang lebih diplomatis. Tadi dia buka langsung diplomatis kan. Sekarang lu gimana nih? Emang harus ada gitu yin yang yang lu gimana? Harus saling melengkapi lah. Nah, iya kalau lu gimana? Lu kan lu bukan MU kan? Bukan. Apa lu? Gue Juventus. Oh, lagi berbahagia juga. Juve. Iya, iya. Akhirnya bisa nonton bola lagi setelah Allegri nggak ada ya? Walaupun link haram. Kalau ini kita panggilnya Bang. Juve soalnya. Sesepuh. Gimana tapi lu pengalamannya apa? Kalau lu merasa emang gampang juga atau? Iya gampang. Ya lebih susah di grup stage kayak yang tadi gue bilang karena lawan-lawannya tuh Prancis, Inggris, terus mereka juga emang kan mereka influencer terus emang jago mereka juga. Mereka punya YouTube, punya itu. Ih, nggak perlu punya YouTube tetap juara. Iya. Tapi kalau knockout maksudnya gampang. Maksudnya emang mereka gimana gitu maksudnya? Kalau lu ngerasanya kok gini doang sih gitu? Kalau semifinal sih masih susah lawan Inggris ya, masih susah. Iya. Masih susah. Kalau final Inggris emang jago semifinal bang. Kalau dia lolos ke final kalah juga. kalau final kalah juga sih Iya, sebenarnya. emang bego Final aja. lawan apa ya, sorry? Finalnya? Lawan Jerman. Oh Jerman. Tapi itu bukannya agregat sampai 8 ya? Iya 8. Jerman 82 ya kan? Iya. 82. Lu bayangin Arsenal bantai sama Bayern Enggak ada Bayern Barca. Gak usah Arsenal lagi lu. Udah lama itu. Bayern Barca aja yang baru. Tapi kan di sini di Arsenal ya udah ya. Tapi lu setahun ya? Iya. Lu berapa lama? Awal 2008. Wah, ini anak lama nih. Anak lama kita, tas lu dong bang. Wih. Tapi lu dari CM atau? Enggak dari FM langsung. Oh langsung FM. CM, dulu CM tuh ini kalau buat kalian yang mungkin apaan sih FM ini adalah simulasi Radio. Bukan. Ini adalah simulasi Kita juga FM juga, yo. simulasi jadi pelatih di mana ketika gua SMP mesti CM 9899. Bacakan case itu di sekolah gua. Iya. Gua ya waktu itu curang pakai cara kan SMP ya bocah lu pelatih lu banyak gitu karena lu mau ngambil pemain-pemain. Ad manager itu ya. Ad manager. Perkembangannya kan luar biasa dari yang cuma kalimat-kalimat doang tapi lu bisa bikin bener. imajinasi gitu terus sampai akhirnya ada titik-titik gitu kan. Iya. Sampai Karambol. karambol sampai akhirnya ada sekarang animasi beneran. Walaupun gue lebih suka titik-titik gitu karena lebih imajinasi gitu. Tapi sebenarnya ini ya banyak orang FOMO jadinya ya katanya. Iya, Pada iya. main FM tapi dikira kayak FIFA. Nah Maksudnya ini kayak editor kita Dika Oh iya, dikira main FM. Nggak bisa gue mas. Nggak bisa. Enggak masuk otaknya gitu. Nggak masuk. Tapi lu main gak, Ros? Main. Oh. Gue tuh main dari Kapan sampai kapan? CM beneran kayak tadi dibilang Tio. Kan Tio SMP. SD tuh gue berarti CM. 2000 berarti 2000 berapa? Enggak. Sebelum 2000 Oh, tuh sebelum berarti. 2000 ya udah main. CM tuh 2000. CM aja gue main 9899. Itu gue berarti SMP 2021. Ya mana kalau Tio SMP berarti gue SD. Gitu. Iya, gue tuh pertama FM 2009 tuh gue. Udah langsung gak kuliah terus tuh. Langsung. Betul sih. Itu kayak ini ibaratnya kalau gue inget banget tuh zaman-zaman masa kos ya, gue dulu kos di Bandung gitu. Pokoknya kalau udah lu download FM, lu udah katanya menyerahkan jiwa ke iblis aja. udah. Iya benar-benar. Nah, makanya kan sebelum main FM itu kan ada perjanjian tuh. Kalau lu agree ya udah. Itu. Iya. Pakai darah nggak lu tanda tangan? yang paling unik dari FM adalah kalau misalkan lu ngelihat statistik lo udah main berapa jam, kalau udah lebih sekian waktu kan biasanya kalimatnya gitu kan, lu nggak pengen ganti celana dalam gitu kan. Ada kalimatnya gitu kan. Oh iya. Nggak, tapi emang main FM tuh apa ya ada kepuasan tersendiri gitu karena kan ketika itu nggak semua orang memiliki PS2 atau PS3 misalkan gitulah dan lu cuma bisa main PC dan waktu itu minimum requirement-nya juga nggak berat-berat banget paling kan nunggu loading lama doang ya lama banget anjing gitu tapi ketika itu ya lu menjadi sebagai orang yang suka sepak bola yang menjadi imajinasi lu ya main kayak gitu lu ngeliat pelatih kayak seperti ini ketika orang mau jadi pemain bola enggak gue mau jadi wasit atau mau jadi pelatih gitu kan Dan FM tuh Itu seru. mah itu mas Smackdown kali mau jadi wasit. ini ya lu PS1 ya lu PS1 ya Sina lu ya anjir Sebenarnya kalau FM tuh yang seru sebenarnya pre-season ya. Maksudnya bursa transfer. Bursa transfer. Nyari-nyari gitu gak sih? Nyari-nyari, Lu juga ngerasa gitu? Iya, gue lebih suka transfernya malah. Betul.
kadang pas mainnya gue instant result kayak gitu sama asisten. Oh iya, instant result. Seru juga. Anda luar biasa ya. Udah pasti menang gitu maksudnya atau Ya, Kalau ya, kalah di load. sama juga. Juara dunia. Juara dunia Jer. Iya, Bisa ngomong apa nggak kita? sih. Cuma mungkin dia lu 10 kali main 2 kali lot. Ya, 1 kali. Ya, itu Mungkin makanya lu menang. Gak jago juga amat dunia ini ya. Iya, karena FM itu kalau main strategi ya udah berjalan gitu doang kan ya. seru. Gitu. Tapi ketika lo nyatat data pemain, apalagi kalau lo udah main misalkan udah tahun ke-10 berapa terus tiba-tiba gue pernah itu David Beckham menjadi pelatih. Pemainnya udah pemain komputer semua, nyatet jadi orang-orang. Pemain ini skillnya berapa, ini skillnya Ya. berapa, mau gak mau. Tapi lu pakai apa ya? Sporting nih kan nih, Sporting. dengan bangga nih. Lu pakai Sporting tuh ada alasan khusus gak sih? Karena dikasih kan dia. Iya ini karena Ya. kemarin ya. Cuma maksudnya pilih timnya. kemarin itu Oh. kan kita emang grup C itu pakai Sporting. Diundi. Maksudnya kebetulan aja. Diundi. Oh. Diundi. Jadi Gacha. setiap masing-masing grup itu ada ada klubnya masing-masing. Grup A itu Yokohama, grup B Brighton, grup C Sporting, grup D Dynamo Zagreb. Nah kita dapat di grup C jadi kita pakai Sporting. Nah ini sebenarnya sih gue sengaja nih kesini pakai Sporting. Siapa tahu orang Sporting nonton kan. biar langsung dipanggil gitu. Kemarin soalnya janjiin kalau kita juara mau diundang ke Portugal katanya. Iya. Oh, itu Bambang Pacul lagi bikin acara. Bisa sekalian ke Portugal. Dia di Sporting. Lu bisa sekalian sama dia. Enggak, tapi maksudnya kalau grupnya misalnya Sporting gitu kan. Tadi Dinamo Zagreb, Yokohama sama Brighton. Menurut lo itu sejajar emang kekuatannya gitu kalau pakai itu maksudnya? Oh enggak, kita kan semua satu grup itu Pak, grup C itu Sporting semua. Semua Sporting. Beda-beda Jadi game. nggak ngaruh sama Iya. yang lain ya. Beda-beda game. Nanti dari posisi satu dari masing-masing grup baru ketemu di semifinal. Jadi itu random, tapi mereka nggak tahu sih atas keputusan apa kenapa Sporting gitu. Karena sponsor partnership sih. Ya gue kan penasaran orang awam aja kan maksudnya. Gua nanya Gue kira kalau aja. misalkan ntar ada yang mau main FM, Sporting, Brighton, Dinamo Zagreb tuh Iya. bisa lo jadi klub gitu loh, gampang Iya. gitu loh, dibangun Nggak, segala takut ini macam. penonton box to box ngira kayak Sporting bagus deh. Iya kayak gitu. Enggak juga. Loh, bagus juga. founder kitnya. Ronaldo dari situ, PP dari situ kan nih. Karena sponsor jujur banget nih gue suka nih. Gue suka banget Lurus Manar aja emang. nih. Manar terbaik memang. Tapi kalau ngomongin FM kan tadi lu bilang Nar, banyak yang lu suka mencari scouting pemain kan. Ada gak sih pemain yang lu scouting yang akhirnya menjadi superstar kayak gue dulu ketika FM berapa tuh gue menemukan Ricardo Kakak di Sao Paulo ternyata jadi jago di AC Milan. Lu ada gak kayak gitu? Karena gue company tuh sama Van den Boer. Itu kan banyak iya tuh. iya. Gue ini Versatile. waktu dulu pas di Cavani di Palermo tuh. Cavani. Oh, Cavani. Oh. Zaman-zaman. Lu San? Udah setahun doang? Gue tahu cuma setahun doang. Tapi lu siapa? pasti nyari kan? Hendrik, Savino. Nyari nih. Ya paling itu Hendrik, Savio, Thiago Almada, Xavi Simon. Thiago Almada. Xavi Simon. Tapi kita udah tahu sih tapi karena terlalu baru-baru banget juga sebenarnya. Udah main di Euro kebetulan tuh. Iya. Tapi setahun juara dunia gokil juga ya. Sebenarnya jangan loh orang main setahun dikasih juaranya sombong nih pasti. Emang udah nih udah. Kalau lu kan 16 tahun kan. Iya, Lu udah. kematangan mental lu tuh ada. Enggak, yang gue penasaran kan dia bilang easy itu ya. Nah, maksudnya seberapa easy gitu maksudnya? Apakah emang taktiknya gampang kebaca atau lu ya udah nih pemain-pemain gue emang bagus aja gitu. Ini kalau ada di IE kan ada beginner sampai legend ya. Iya. Ini beginner sebenarnya. Gila ya. Gak usah bingung kan. Jer. Enggak, gue lebih ke kayaknya negara lain enggak tahu yang jago-jago enggak tahu nih event ini ada. Iya. Jadi Nggak, dia wak- pilih tim asal aja. waktu itu Siapa lagi yang jago? Oh, enggak ada. Inggris ada. Iya, iya. Prancis ada ya. Iya, juara dunia semua tuh. Inggris enggak, sorry. Indonesia juga belum. Nah, ini udah kemarin. Iya betul. Tapi kan kemarin kan ada orang nanya, wah kok Indonesia bisa ada orang awam lah, maksudnya Ya, mungkin dia awam. tidak mengenal FM, dia nanya itu kok bisa Indonesia bisa jago sih FM segitu banyak yang main. Terus gue bilang grassroots banget. Itu zaman gue SMP ya di warnet dekat di Ciledug tuh ada momen dimana gue sama teman-teman gue ngumpul tuh berdelapan main pakai LAN. Pakai Iya, LAN itu hari juga Sabtu tuh. sore dari jam 3 sampai jam 8 atau jam 9 malam lah.
Jadi kita main rame-rame itu jadi kayak digacha juga, jadi undi loh dapat timnya apaan. Terus gua gitu dapat Sunderland. Ya pokoknya main lah rame-rame. Terus ada satu momen temen gua datang pakai jas. Si anjing naik motor dari Ciledug. Panas Bang jam 4 sore, turun masuk dipakai jas si anjing. Baru setengah jam dilepas tuh jasnya goblok. Lu bayangin pakai jas masuk warnet kan, dengernya Win-M. Pasti itu. Avenged Sevenfold, ya kan. Linkin Park tuh. Oh enggak, tapi Pasti. warnet gua itu Win-M FYI lagunya Raihan. Hah? Ada lagu-lagu Muslim Malaysia Iya, gitu. iya, Asli lagu Raihan karena yang jaga anak Uin. Tapi lu kalau main biasa aja, nggak, maksudnya nggak Enggak sampai. Kan dari Tedika katanya suka Iya, pakai jas juga gitu. Basic mah, biasa aja. Biasa Normal aja. lah. Iya. Lu pakai sporting lo, ini pakai terus. Gue pakai jas. Tapi di final kemarin. Kirain plot twistnya gue pakai jas tapi jas hujan. Dex dong, Dex. Lu jas kan? Nggak, dia pernah pengen pernah. datang ke acara pakai jas, maunya pakai jas hujan. Lucu banget lagi. Tuh Dexy. Iya iya iya. Tapi ada apa nih taktik-taktik mungkin? Kan tadi pemain ya. Lu kan kayaknya nggak baru ya pemain yang lu sebut ya. Kalau dulu di era itu mungkin Cavani masih Iya. pemain ini ya. Tapi kalau Cavani kalau siapa dari lu gimana? Apa? Dari ini normal aja kita ngobrol ada Anggap diserang- aja. Aman aja. Aman aja. Sorry Aman kerjaan. Sorry lupa di ini. Apa dari lu ada ini nggak kayak taktik-taktik yang masih bisa lu pakai atau gimana sih approach-nya sampai bisa? Oh, kalau gue itu proses bikin taktiknya itu kan karena gue ikut FMPL ya. FMPL itu Football Manager Pro League di Indonesia. Indonesia. Oh lu menang itu baru lu kepilih di sana gitu. Enggak. Enggak. Oh, enggak Jadi juga. pas gua di divisi 2 itu gua unbeaten pakai taktik itu. Apa tuh taktiknya? 4-2-3-1. Khas. Nah, Yes, 4-2-3-1 nya diapain? Yang DM holding atau di tengah? Ini rahasia nggak sih? DM. Ini rahasia nggak nih? Hmm. Rahasia nggak nih? Itu mah semua Enggak lah. kan tahu. Udah gue sebar kok di apa namanya udah banyak lah nyebar. Hmm. Tapi kalau bukan lo yang megang nggak bisa dong orang. Iya. udah. Masih banyak yang nanya sih. Iya. 4-2-3-1 terus gue curiga lu bohong lu. Jangan lu nggak pakai itu. Ya lu sebar 4-2-3-1. Bisa aja lu. Ternyata 4-3-3 anjing. Iya. Oke Ta- 4-2-3-1. tapi pas file yang mau diambil sama orang Sporting itu sengaja gue ganti emang gitu. Bener juga sih. Takutnya Portugal tahun depan jago nih. Iya. Lu 4-2-3-1 berarti dua holding, satunya CM atau CAM? CAM. CAM. Attacking midfielder. Iya, iya. Itu pas lagi main lu shoutnya apaan? Kalau gue biasanya kalau masih kosong-kosong itu encourage. Encourage Ke aja. semua rata. Semuanya. Ke semua pasti. Oh. Encourage rata kalau udah 1-0 lawan tim gede kita calm down aja. Yoi. Biar santai aja. Tapi semua juga pasti semua. Semua, Semuanya. pasti semua. Oh. Tapi kalau udah menang 2-0 baru udah di menit 70-80 kita prize. Gungho ya, Gungho. Enggak kan udah menang buat apa? Tambah lagi dong. Kan lawan tim gede. Half time biasanya lu ngasih apa nih omongannya nih? Half time biasanya gua kasih senang sih, tapi kalau Cuma 1-0. kalau Sporting pakai Sporting lawan tim kecil tetap gua omelin. Kalau menang 1-0. Oh iya benar. Gua enggak melihat ini seperti tim gitu. Enggak. Yang gue penasaran 4-2-3-1 gegen pressing itu kan banyak yang gunain sebenarnya. Nah, apa yang ngebedain taktik lo sebenarnya? Karena lu tadi masih biasa aja nih instruksi lu. Iya. Kita suka pakai juga. Gua main narrow sih, terus fullback underlap sama ada oke. di player instruksinya masing-masing gua isi. Itu tuh, nah player instruksi itu yang menurut gua agak ngejelimet bagi Ya, orang-orang. itu gimana tuh? Yang kalau misalnya yang main casual tuh kan pasti orang males. Aduh Males, ribet banget, iya, udahlah iya, percaya iya, sama komputer iya, gitu. iya. Itu lu beneran satu persatu pemainnya lu instruksiin macam-macam gitu. Ya, jadi kan ada tim instruction, player instruction sama opposition instruction. Iya Nah, betul. kalau di tim instruction itu secara keseluruhan tim. Iya, gue Iya. tahu. Itu yang Iya. itu yang Iya. orang paham Bener. lah ya. Iya. Player instruction yang nggak semua orang tuh milih tuh Iya. melakukan itu. Tapi kita spesifikin lagi di player instruction itu. Contoh. Kalau apa namanya? Winger deh, winger. Winger kalau dia badan gede kita suruh hold up ball. Oh. Jadi fullbacknya yang bantu Underlap, support. iya, iya. Oh, masuk. Itu kayak sebenarnya kayak pemikiran masuk akal aja ya, maksudnya Bener, pemikiran iya. pemikiran bener, misalnya kayak pemain besar, ya lu hold apa fullbacknya overlap. Iya gitu. Nah terus kalau misalkan opposition instruction itu kan ada tackle tuh, ada yang harsh, ada yang biasa aja gitu, ada yang light gitu. Nah lo opposition instruction itu kan kadang-kadang tuh lawannya ada satu-satu juga tuh. Gitu juga satu-satu lawan lu kasih instruction Iya. gitu juga. Gila. Jadi ada spesifiknya sih. Kalau biasanya gua kalau yang standar itu kan
12 konsentrasinya. Kalau konsentrasi di bawah 12 udah pasti gue press. Oh, benar ya benar. Ya logika aja gitu ya. Kalau Ya. konsentrasi di Jadi bawah lu 12 lihat gua si press. ininya Si statsnya lawannya. di apa ininya ya, numbersnya berarti ya. Tapi kalau tackle harder yang merah kan ada tackle harder banget atau normal kan. Kalau lu dia bravery-nya rendah, jangan lu tackle harder. Dia diving nanti. Oh. Jadi normal aja. Oh, ngeliat lawannya juga ya. Iya. Ngeliat lawan sama ngeliat main kita juga. Oh, Benar. itu yang menarik angka Iya. statistik itu. Anak sekarang nggak suka matematika tapi main FM. Statistik sama kayak gue nggak suka matematika tapi main FM. Hitungan. Kalau gimana benar ada apa lu ngerasa apa yang bisa dibocorin kita nih? Iya sih, sebelumnya kan kita kualifikasi ya, kita masuk 2 besar, dia yang juara di Indonesia. Jadi kita bilang urusan taktik lu yang ini yang sepenuhnya lu lah, mau taktik lu apapun gue oke aja. Nah kebetulan gue main FM udah lama, jadi urusan transfer pemain ke gue gitu. Oh. Jadi dia misalkan minta dia in pemain game apa, dia ya. di in game. Oh. Gue juga ya tetap ada di in game, tetap sulah dia. Iya. Kalau misalkan dia butuh pemain apa, gue yang nyari gitu sih. Kalau di World Cup. Jadi lebih ke habit sih. Iya, Habit iya. juara gua. Tapi Bang ini siapa sih Bang? Bang, bener dah bang, asli Nggak, bang. ini personifikasi fans MU emang gitu. Emang. Ini contoh-contoh fans MU nih Iya. ya. Lu ini ya MU udah lama nggak menang gitu ya. Kalinya menang Saatnya gua gua kebayang kalau Tio kayak apa ya. Gak usah gitu. Gue main EFC ngalahin mereka semuanya, gue congkak Iya sih. banget sampai sekarang. Gue kebayang masih Tio di era Vergi gitu ya. Untung gue belum kenal. Gue gak gitu. Gue cuma kalau misalnya pas zaman era Vergi masuk kantor, iyalah tuh jagoan tim gue. Gitu doang aja. aduh. Jagoan tim gue. Sekarang gak bisa tuh. Tapi awalnya gimana sih kalian main maksudnya? Dari lu berarti tahun lalu, lu 8 tahun ya. Kalau 8 tahun lalu 2008. berapa? 2008, sorry 16 tahun lalu mungkin kayak kita kali ya. Maksudnya mainnya basic. Iya. Berarti lu nih, siapa yang mencemplungkan lu ke sini sebenarnya? Dia. Enggak, gua dulu mainnya iseng, Bang, karena ada Keren banget ya, iseng jadi juara dunia anjir. awalnya tuh gua karena ada free wallet buat ngeklaim Apple Arcade. Oh. Jadi gua download FM. Jadi kesibukan lu main ya. Kesibukan lu. Setahun langsung. Emang laki bastard ada sih orangnya. Maksud gue tapi udah terus akhirnya gara-gara voucher. Gara-gara voucher terus gua main di Mac, gua nyari komunitas IDFM, kata IDFM di tweetnya itu. Oh di Twitter nih, IDFM. Ya, dia Shout out kawan-kawan kita, IDFM. IDFM Keren di sih, Twitter. keren. Di Twitter IDFM dibilang Steam lebih kompleks, makanya gue tertantang lah, makanya gue beli dah di Steam. Gitu gue beli di Steam, baru abis itu keluarlah FM24 keluar, langsung ada turnamen. Terus lu belajar gimana? Maksudnya kan lu baru setahun nih gitu. Loh, pas gue main di Mac itu, gue ngeliat emang bener ini kompleks, perasaan gampang gitu. Soalnya nih buat yang awam sama FM, kenapa dibilang kompleks? Itu ada training ya kan. Ya. Training detail tuh biasanya Ya. gelandang sendiri, holding midfielder bahkan bisa sendiri Bisa, juga semua gitu di kan. training. Gitu. Bahkan kalau misalkan ada yang males, biasanya tuh nyari pack gitu kan. Ya Iya. kan biar dari orang lain terus gue masukin pakai itu. Iya. Wah, udah otomatis keisi semua trainingnya. Preset Nah, lu gitu kayak ya. gimana? Gitu ngisi sendiri juga training pemain. Ada yang pakai mod sih, ada yang Oh, pakai pakai mods. pack. Biasanya gue pakai pack itu yang view mega pack. Oh, Biasa kalau buat transfer, iya, buat transfer iya, sama iya. buat taktik itu, gue pakai pack gitu. Gue training sendiri lagi bikin atu-atu. Iyalah, gue juga. Tuh kayak orang Gua tuh bego aja. Sampai gua namain holding midfielder, terus anchor. Kayak gitu kan pemain kan beda-beda tipenya kan. Itu gue liatin Sebenarnya dua satu-satu pilihan tuh. nih. Lu mau ngorbanin waktu atau duit? Nah, biasanya gitu kali ya. Duit sebenarnya ada, tapi ya terlalu Suka gampang aja. aja. Itu yang sebenarnya dulu bikin saya dulu desain buat tugas 2 jam, main FM 6 jam. 3 jamnya latihan. Kayak gitu Gila. bukan main. Iya. Gue bukan pernah transfer, lagi ini, lo tau kan kegiatan gue ketika pandemi itu kan ada pakai jadi webinar gitu kan, lo tau kan wawancara, halo Pak apa kabar, sebelah gue FM kok, gue pakai PC webinar, sebelah gue FM, iya Pak, Ibu gimana, aduh kalah lagi tim gue anjir. Dan Parah itu lah, beneran mengasyikan karena kalau misalkan gue liputan gitu ya 6 jam waktu itu ke luar negeri, laptop gue buka FM daripada gue nonton in flight gitu, gue main FM
lebih banyak ngabisin waktu anjir. 3 jam ngutak-ngatik latihan Iya doang. sih, 3 jam segala macam. shortlist scouting Iya. gitu. Nggak kerasa tiba-tiba nyampe tujuan aja. Iya, itu dia. Biaran gitu kan sama anjing. Gila. Bedanya mereka nyampe tujuannya ke destinasi. Kalau lu tujuannya kan menang. Puas lo, puas. Tapi kalau gitu gede kita nih nggak palanya. kita nggak bisa apa. Ini. Jer kita nggak bisa ngapain Jer juara Ya, dunia. tapi juara terserah. Coba yang lebih humble aja nih ya. Nar, lo ada pengalaman apa Nar? Maksudnya di main FM ini apakah juga benar-benar menyita? Karena lo udah lama kan. Kalau ini kan masih anak baru nih ya, ibaratnya baru setahun dan menang nih. Ini yang berat setelah ini dia hidupnya nih gimana nih dengan kesombongan ini. Kalau kan udah lama, maksudnya ada pengalaman kayak kita gitu nggak sih main FM atau kesulitannya atau gimana? Enggak sih, gue masih normal sih. Masih normal ya? Gue deh ya kenal FM diajarin kakak gitu. Oh. Biasa lah awal-awal Ya, kita lah ya Nah, sama. awal-awal pakai in-game editor. Biasa bocil SMP pakai in-game editor. Transfer budgetnya gedein kayak gitulah. Bisa. Tapi lo ada kalau ada tips nggak terkait soal nyari pemain gitu kan? Kalau dia kan di in game ya. Kalau lo untuk bisa Scouting. memfasilitasi pemain dia, Karena mungkin kalau kemarin di World Cup ya karena mungkin gue sering main jadi udah hafal gitu. Apalagi pakainya kan Sporting kan masih di Eropa masih hafal lah. Kalau misalkan kita pakainya Yokohama mungkin agak susah ya. Iya, Dan iya. Liga Jepang. jadi siapa yang perlu kita incar nih? Kapan buat kapan? Tergantung kebutuhan ya. Maksudnya kalau kemarin tuh Chan Uzun. siapa? Chan Uzun. Itu masih Bukan Oh, main main. FM. Belum Bukan dia, gua. belum. Belum. belum sampai sana, belum sampai Belum sana. gua. Gua Jelasin kayak aja lu jelasin, mending lu jelasin. Jelasin. Jelasin lu jelasin. Gue terakhir kayak 15 ya, 13 atau 15 udah off gua. Udah jelasin. Ya, Chan Uzun itu Nah. dari mana dia yang beli? Iya, enggak ada dari Nuremberg Iya, orang Oh, Turki. Jerman, Jerman. Nah, orang Turki. orang Turki. Jadi sebenarnya kalau misalkan FM itu kan ini ya banyak yang ngasih bocoran nih wonderkid yang layak Iya. dibeli, Oh iya, gua suka kayak liat juga gitu-gitu. tuh. Ya, Nih, kemarin Bargzi juga kan kan nyetak gol di Liga Champions. Kita udah tahu duluan. Hmm. Bargzi siapa. Udah tahu. Gitu Jer, bener Jer. Itu tuh ada kebanggaan tersendiri ketika pemain yang lu beli. Gue ini contoh gue ya. Gue kan main klub Volendam ya. Karena gue pengen main klub kecil gitu biar ini ya kalau misalnya klub gede jadi juara udah biasa gitu. Kalau klub kecil jadi juara tuh kayak lebih menyenangkan aja. Nah, di Volendam tuh FM20 di tim reserve kalau nggak salah ya, ada Mickey van de Ven. Mickey van de Ven, kayaknya bagus statistiknya gue mainin dong. Dia bisa main back tengah, back kiri dan gue main 3-2-3-2 gitu kan formasi gue. Nah, bisa main dia di back tengah sama back kiri. Pas kemudian di Wolfsburg dia jago kayak, lah ini kan pemain yang gue mainin di FM20 gitu loh. Ada kebanggaan. gitu. Gue lebih tahu dari mereka gitu, lebih duluan tahu gitu. Walaupun banyak orang sotoy lu lah nggak apa-apa dibilang sotoy. Yang penting kita punya kebanggaan sendiri. Benar. Jadi pemain yang bikin lo juara itu akhirnya tuh salah duanya itu yang tadi lo sebut. Chan Uzun. Chan Uzun. Itu juga nggak sengaja belinya. Nggak gara-gara challenge, gara-gara challenge. Nah, gue mewakilin netizen pasti. Gitu Enggak, kayak. beneran gara-gara challenge. Gara-gara Jadi kan di hari ketiga itu ada challenge. Hmm. Challenge beli Pemain. di atas 2005. Kelahirannya. Kelahirannya Kelahirannya. 2005. Harus Harus main 1000 menit. menit. Tadinya- Berarti lo filter gitu. Enggak. Enggak, kita udah tahu Udah tahu. udah sering lah. Oh. Karena udah sering main. Pertama itu database di Ouedraogo. kepala ya. Pertamanya Ouedraogo, Schalke. Oh. Cuman kita kepikiran soalnya musim kemarin kan Gyökeres ACL 7 bulan Cedera. cedera. Iya. Nah, takutnya dia juga cedera, ya udah kita beli pemainnya 2 aja deh yang 2005 ke atas. Satunya lagi Satu Chan lagi Uzun. Chan Uzun. Malah dia yang perform. Iya. Malah dia yang golin lawan Madrid di final Liga Champion. Gokil. Lu mau gue kenalin ke Edu gak sama Arteta? Kayaknya mereka butuh deh. Fokus Osimhen gak bisa akhirnya. Belinya Sterling. Tuker maksudnya gitu. Tapi lu kalau main FM pakai tim apa sebenarnya? Kalau biasanya lah. Gua mah biasanya ini Biasanya apa aja kan? Biasanya orang ganti-ganti tuh. FM berapa pakai apa gitu. Gue pernah kayak Stoke, gue pernah yang biasanya championship lah. Gua biasanya tim mid ke bawah lah, tim mid ke bawah. Misalnya terus apa? Misalkan Yang gue bangga banget nih gue pakai ini. apa ya? Ya kan Volendam, Heeh. Gue Nottingham Nottingham Forest. Forest. Dulu sih pernah pakai ini Wrexham dari Panorama sampai Oh. masuk. Sebelum Ryan Reynolds ya? Iya sebelum Rian. Iya sebelum. Iya. Kenapa lo pilih itu waktu itu? Karena apa ya? Oh itu apa namanya bagus. tim papan bawah cuman Kan banyak. logonya bagus. Ini FM banget, FM banget. Karena Kalau Wrexham logo bagus, nama bagus. karena Keren, kalau keren, keren. kalau Apa, Premier apa? League itu nggak ada officialnya. Yang bawah-bawah tuh ada Bawah-bawah officialnya. ada officialnya. Aliasen. Oh, benar. Kalau MU. lu main FM pakai MU?
Peringkat 11 emang papan atas. Tapi bener sih, ada juga orang yang main itu balas dendam bisa dibilang. Iya. Balas dendam, jadi di aslinya susah, terus di apa FM-nya atau mungkin main FIFA gitu kadang main Ya, gitu. pas tahun kemarin gue pakai Jupe terus, masih Allegri kan. Oh, Sekarang nggak pakai Jupe soalnya udah enak dilihat. Mota soalnya. Lo pernah nggak nih hasil lo capture lo kirim aja. CC, Allegri, Juve. Kalau Jupe kalah langsung main FM kan. Iya. Tapi ada nggak ini sorry instruksi trapesium passing trapesium di FM ada nggak kayak si Allegri? Nggak ada ya? Nggak ada kayak. Aneh tuh orang. Ya tapi orang banyak yang ini banyak yang bikin cerita sendiri gitu. Misalkan lo dari tim besar gitu, terus habis itu lo udah bosan menang mulu, akhirnya pindah ke tim menengah ke bawah gitu Iya, deh. iya. Kayak gitu, dan jadinya tuh passionnya tuh kayak udahlah gue udah jago banget, terus ya berasa bahagia sendiri walaupun juga orangnya nggak ada yang ngeliat juga kan. Lo keluar ke lingkungan lo juga siapa, gue bisa menang apaan sih gitu udah. Lo karena setahun berarti baru satu tim lo, MU terus. Enggak sih, gue biasa bikin challenge dari unemployee. Wih, gila. Nah, tuh gue penasaran. Gue belum pernah, jujur aja gue belum pernah jadi dari unemployed. Gue biasanya main divisi bawah mulu. Nah, itu gimana caranya kemudian lu dapat klub kalau unemployed? Ya kalau unemployed kita setiap ada yang kosong kita lamar aja. Oh, Yang penting aja. Yang penting apapun itu yang penting dapat, apapun itu. Dapat klub Lo dulu aja. dapat email dari Lina Job Street. Temen gue bosen tuh. Lina Job Street. Tapi kan lu udah menang nih, berarti menang. Lu ada orang FM yang datang kemarin kan? Kemarin kita ketemu ya orang SI sih. Ketemu Iya, orang Sports SI. Interactive itu kan. Iya. Apakah mereka ingin mengindonesiakan bahasanya? Iya. Oh iya? Karena mereka juga baru sadar karena market kita gede banget Iya, ternyata. iya, ya. iya. mereka baru sadar. Baru sadar ya. Ya iyalah. Tapi jangan salah, ada yang bikin pack box to box football itu ada. Ada. Kalau misalkan Oh, iya, Liga iya, Indonesia, iya, iya. iya. Ada Aun Rahman. Aun Rahman, Box to box Dex football. Gleniza, Oh, itu Rossi dibikin gitu Finza. ya? Iya. Ada. Ada. Itu ada apa database buat Liga Indonesia ya? Iya, Sampai iya. 5 liga ya? Iya. Ada 10 liga Oh, sih 10. football piramid Indonesia. Jadi Nah, jurnalis ya? Biasanya lo jurnalis. sebagai jurnalis gitu. Ya gua Dex Aun muncul di pack tersebut sebagai jurnalis. Jadi kalau misalnya lu bisa tanya tuh Aun Rahman dari box to box bertanya. Terus kemarin si Ripan kan Ripan ngepost, IG story-nya Aun jangan nanya banyak-banyak ya. dia main pakai Persib. Tapi ya itulah FM maksudnya menyenangkannya karena lu dari bawah, lu dari atas tuh tahu semuanya, dan kalau misalnya lu mau football knowledge setinggi, gue dulu menang ini apa namanya bola sport race gara-gara main FM karena ditanya jawaban, hah ini pemainnya gue tahu semua nih gara-gara FM. Luar biasa emang. Tapi kalau ada bintang asli bersinar lu nggak kaget Nggak ya? kaget. Karena apalagi lu yang nyari kan, biasa aja nih gitu. Lu nyari dia juga nggak waktu itu? Gue butuh figur yang agak arogan gitu. Tapi keren sih. Tapi keren karakter jadi Lu tidur emang sengaja tuh gimana sih? Iya itu. Emang aja lu tidur. Gimik. Gimik. Iya gimmick dong. Kita kan kan sebelumnya juga 3 hari itu streaming. Kita banyak gimmick pas streaming juga ya. Iya. Terus pas Misalnya final, apa? Misalnya apa? Gue nggak lihat soal ini. misalkan kita pas juara Liga Champions kita setel lagu kemenangan kayak gitu. Pada berisik orang-orang di sebelah. Apaan sih tuh tim gak jelas. Tapi lu biarpun sombong lu kita masih terima gitu. Juara Nada lu dunia. tuh tertata. Enggak, kalau dia kan kayak langsung. Orang kalau jadi lawan lu gue pukul apa ya? Gue kayak nonton film Bad Boy-nya Will Smith sama Martin Lawrence, so nggak? Bang. Ini Will Smith nih Martin Lawrence nih sama nih. Ini lagu ya Iya masih, pas di masih grup normal. stage pas normal lah. Pas di final gitu kan pengen yang dikenang lah gitu. Ya udah pas kita udah menang 7-2 gue bilang, "San, gue mau gimmick tidur ya, nanti kalau udah juara bangunin." Oh gitu. Tapi maksudnya untung juara nih. Kalau enggak orang Indonesia suka tidur ya. Jadi gitu. Dikiranya gitu habit kita. Kan Spanyol siesta ada kan. Takutnya lu Lagi juga kan udah 7-2 enggak mungkin Udah kalah 7-2 juga nggak sih. mungkin. iya juga nggak mungkin deh ya. Udah pasti gimana skornya aja. Park the bus aja udah langsung park the bus semuanya Iya, selesai. iya. Itu kita WO juga masih imbang. Lagi pertama udah menang Kan sampai mereka udah 3-0. Jer, kalau ini tuh kalau kita bahas soal ini tuh mereka bisa counter tuh karena mereka juara dunia. Bahas yang lain aja deh, Jer. Bener Jer sih. Bahasanya Seru sih sebenarnya yang ngobrol ini seru ya. Cuma kita bahas nih kalau kaitannya di apa ya, dunia nyata nih. Dunia nyata lo lihat kemarin City Arsenal gitu. Kalau dari perspektif FM gitu lo kalau ngelihat misalnya Arteta atau siapa Pep gitu kemarin situasi kayak gitu gimana? Sebelum lu gue sih bukan Arteta banget ya, bertahan banget. Tapi kan
situasi Ngebantah. pertandingan. Situasi pertandingan. Dia fans Arsenal, dia pengen Oh tahu. iya, iya. Enggak, gue kan ini ya kesel gitu kayak apa sih Arsenal gitu. Bang jangan menghujat pemain. Siapa yang menghujat? Masa gue nggak boleh kesel? Kita tetap bangga sama Arsenal. Ya nggak apa-apa bangga. Masa kesel nggak boleh? Nggak boleh, harus Keluarin keluarin. Ya, jadi lu merasa Arteta terlalu defensif pada pertandingan tapi kan main 10 orang. Tapi maksudnya. situasinya gimana? Situasi kayak gitu Iya sih, gitu. mau nggak mau sih. Tapi ya. lu pernah gitu nggak di situasi FM juga kalau lu Enggak. kondisi gitu? Kita bukan Arteta. Masih anjing. Tapi kalau Jadi lu nadanya bisa gue maafin sih. Kalau yang ini enggak sih. Yang ini ntar pas yang bahas intim itu aja. Ini bahas Arteta dulu dah, mendingan. Iya. Oke, Arteta gimana? Lu gimana lu kalau jadi Arteta? Kalau di FM ya, kalau di FM gue sih tetap attack. Kayak Arteta kemarin kalah walaupun ketinggalan kartu merah satu ya. Soalnya kan kita harus percaya sama pemain kita lah. Soalnya kan Arteta juga pas babak kedua itu langsung ganti Saka kan Iya. ke Ben White kan. Kenapa harus ganti Saka ke Ben White? Orang back mereka kan masih bagus kok di babak pertama. Masih banyak ya? Iya, masih bagus, permainan juga masih tertata kan Iya. di babak pertama gitu loh. Kenapa harus cepet-cepet diganti ke Ben White gitu? Kan Kecuali bisa mungkin jadiin Bukayo Saka ini jadi track request kayak dia tunggu aja di depan. Setiap bola itu langsung umpan ke depan. Dia kan kuat lari kan si Saka. Kuat lari. Iya. Lari dribblingnya bagus gitu kan. Bedanya karena kalau kalah mulu nggak ada yang bilang hashtag Ihsan out. Arteta out. Pasti. Harusnya bukan salah bocakan doknya di depan. Gimana Ros ngeliat City Arsenal? Karena gue jujur agak sulit sinyal babak pertama tuh. Jadi pas gue lihat highlights babak pertama lagi dibahas gitu. Oh jadi gue liat ini terus masuk kartu merah Trossard. Nah babak kedua baru gue tipis-tipis sama orang yang nonton. Iya. Terus pas gue kan banyak orang ya di situ, ada Rafli juga, ada beberapa teman Retropos juga, sama ada juga kalau nggak salah tuh ada ipare Iyas ya, dia ternyata fans Arsenal juga. Pokoknya beberapa orang baru gue kenalan di situ lah. Gitu ya, karena kan if you're gunner we're brothers. Buat gua. Langsung akrab nonton. Terus gue nebeng di HP orang karena gue gak ada sinyal total gitu. Berapa gak ada sinyal gue nebeng ini. Terus Pak Raya nge-save pas apa gitu, oh gitu. Dia kalem. Pas Stones golin bacot atau fans City. Jadi gue nebeng di orang fans City. Kok pas dia kok nggak ada rasa gimana, datar aja. Pasti si Johnson jadi dikepung sama gue. Pertanyaan gue ada. Ternyata ada ya. Tapi keren kalau ada yang kayak gitu keren sih. Nggak, jadi lu menurut gua. bayangin ya, dari fans Arsenal yang mengerubungi dia dan nebeng HP-nya, dia berarti tahan dong lagi kalah gitu. Iya, makanya keren Awas gue bilang. ya, gue jebol. Kalau jebol gue bantai lu Sebelum semua gitu. sebelum kan, masuk ini berarti. buat Kiki Aulia Ucup tahun depan kalau bisa adain nobar ya di Pesapora ya. Kita nih semua pengen, gue kepengen hari kedua pulang buru-buru karena pengen nonton MU. Sinyal jelek. Iya. Dadam sih kemarin sayang gue kalau ini. Tapi Ya gimana? gue ngeliat City keren. Gol pertama kan gue bilang tuh ke Jerry, itu sebenarnya efek domino kan, karena tadi kita nonton bareng proses gol pertamanya si Calafiori itu diawalin gara-gara Calafiori Ketarik. ninggalin posisinya kan buat marking si Savio, dan Savio itu dia bagus banget, bukannya ngelebar tapi malah nusuk ke dalam. Nah itu kemudian nyiptain situasi di mana orang-orang pemain belakangnya Arsenal tuh bingung bahwa gue mesti gimana nih, nutup si Savinho itu, nutup si Haaland yang masuk ke tengah, atau nutup Bernardo Silva yang ngelebar ke kanan karena ada ruang yang ditinggalin sama Calafiori gitu kan. Itu ada 3 situasi, bingung dong ngadepinnya gimana. Akhirnya ya udah oper tengah Haaland terus kemudian finishing goal. Itu menurut gue keren banget, dan itu nunjukin tadi kayak gue bilang dominasi The City di awal itu karena tercipta karena Arsenal ada belakangnya kurang ya kalau bisa dibilang, karena kan Calafiori maju terus kemudian strukturnya berantakan. Nah yang golnya Arsenal itu juga sama gitu. Yang gue baca kan si Kyle Walker dipanggil dulu kan sebelum gol Calafiori itu buat ngadep wasit. Terus kemudian Pep Guardiola protes karena dia dipanggil wasit harus buru-buru balik ke back four-nya itu nggak sempat adjust, dia bilang gitu kan. Nah itu kemudian dimanfaatin sama Martinelli, cutting ke tengah, Calafiori golin gitu. Jadi mungkin kalau gue bisa bilang itu ada momen-momen kecil yang kemudian ngubah keadaan gitu, termasuk juga set piece yang menjadi gol itu. Mungkin ada brief juga tuh yang soal gini-gini Gabriel. Iseng-iseng gitu. Tapi gue baca di lini masa banyak yang bilang bertahan nih main membosankan. Tapi kalau gue jadi Arteta ya dengan 10 pemain lawannya City lu main terbuka dengan 10 pemain ya bunuh diri sih, ngapain anjir ya. Make sense susah lu bertahan, tapi ya sayangnya bener kata tadi ya harus ada satu pemain yang lari cepat di depan buat ketika kalau ingat gol Fernando Torres ke Barcelona ya nongkrong aja sih ngendok gitu aja, harusnya seperti itu. Tapi mungkin Arteta mau mengamankan keunggulan 2-1 dan lu tuh posisinya bukan lagi imbang ataupun ketinggalan, jadi lu lagi 2-1 lagi mengamankan itu, walaupun
bertahan itu lebih melelahkan dibandingkan lu menyerang karena mesti fokus 100%. Iya. Dan berapa kali beruntung lu punya Raya kan. Dan ya gol terakhir menurut gua ya bukan mengecilkan City juga, itu menurut gua keberuntungan City aja sih. Harusnya itu nggak sampai kejadian sih. Tapi kalau ngomong misal Ben White atau Saka gitu, gue merasa Ben White kan dia back ya, Saka attack ya gitu ya. Lebih logis di situasi kayak kemarin, mungkin Ben White yang back bantu nyerang dibanding Saka attack bantu bertahan di situasi kemarin. Jadi kayaknya Saka Ben White lebih dibutuhin gitu. Maksudnya mungkin itu pembenaran, gue nggak tahu karena gue belum ngobrol nih sama Mikel. Tapi mungkin karena Ben White juga bisa overlap juga gitu. Oke, sekarang gini, ini kalau menurut gue ya, Iya, gue suka nih. Gue pasti kalah sih karena dia juara ya. Tapi udah. Enggak, kalau versi gue, ini kan si Saka kan pasti kan si pemain City itu kan main high kan, Ya, main Ngejar defensifnya gol. high, Ya. di atas Garis malah tengah. bisa dipaksa di atas di garis tengah pertahanan. Kalau lu sisakan nunggu aja di sini nih, dia nggak perlu ikut bertahan karena apa, lu lagi unggul kok. Tapi itu ada penjelasan juga kalau misalkan lu nyisain satu pemain menghadapi garis pertahanan tinggi, ada kemungkinan City juga garis pertahanannya bakal lebih rendah Nah, lagi iya, gitu. betul. Nggak Karena kan- bakal ngepres lu naik Nah, gitu. karena kan itu nggak bakal offside. Kalau si Saka sendirian di depan pun di atas garis pertahanannya si City, baik City di atas garis pertahanan itu kan nggak offside, kayak Torres kan. Iya. Baik lagi kayak Torres. Iya. Dan di situ posisi lu away. Dan Dan lagi unggul. Oke, Nah. tapi juga ada maksudnya yang gue rasakan dan ya gue lihat juga di sosmed karena jujur gue pertama gue nggak nonton kali gitu. Ini memang Arsenal tanpa Odegaard ini cukup bolong ya, Iya. terutama Iya. untuk distribusi bola ke depan. Bener. Jadi pilihannya lo direct yang belum tuh nyampe atau lo bawa sendiri. Iya. Pilihannya gitu karena menurut gue mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan gitu. Gue kayak pengacara Arteta nih. Tapi maksudnya mungkin aja kayak gitu loh. Iya. Kenapa nggak nyampe bola jadi resiko untuk ada di stay di sana gitu. Menurut gue itu logis karena bahkan City itu juga menggunakan cara itu ya ketika tidak punya kreator itu kan misalkan nggak ada Kevin De De Bruyne. Bruyne Iya, nggak ada iya, gitu iya, dia iya. akan langsung ke depan dan dia bisa kayak gitu karena strikernya Haaland. Arsenal tuh nggak punya sosok kayak Erling Haaland gitu, makanya tidak punya kemewahan untuk langsung bola ke depan kayak City bisa bola ke depan. Ya kan gol pertamanya Savinho itu kan direct banget kan, terobosan direct banget gitu. Gila Haaland 10 gol 5 game. Iya. Ya emang udah jago aja bang. Jago. Ya, itu gue baru main EA 25 tiba-tiba dia pakai Haaland kagak bisa ditahan sama back gue yang masih mas itu. Gila ya Haaland nih. Kalau Parah zigzag. Ya legend bro. Gila. Padahal biar nggak dibilang podcast ini kita nggak mau bahas MU tadi. Tapi kan ada sundulan yang nyaris gol tuh. Tapi ketika Zirkzee keluar si ada serangannya tuh. Iya. Tapi ada elah. hilang ya. Ada hilangnya kemajuan dari MU Zirkzee. loh. Kemarin kalah 4-0 soal Palace kan, Iya, sekarang iya, jadi iya. 0-0. Iya. Kenapa Dia kalau pas- sombong kurang pantas ya. Lu orang baik lu. Nah, udah nggak apa-apa Mungkin ya. lu tidak baik kan muka dia emang kagak baik-baik emang. Kenapa lagi butuh gol zigzag diganti? Nah itu gue pertanyaan gue. Iya, betul. mungkin berpikir gini, ini teori gembel gue kalau misalkan gue lagi main video game atau apa, pada capek nih, Rashford lari cepet nih, diajak sprint aja gitu. Tapi kan ketika ada Zirkzee itu kan ketika lawan Palace ya, dia kan bisa jadi apa ya, bisa dibilang jadi wall gitu loh, passingnya tuh Iya, one to one, pasti bagus banget berkali-kali. Dan ketika Zirkzee ditarik keluar, gue ngeliatnya lah ini gak ada serangan. Udah gitu Iya. pas udah menit terakhir bukannya ke depan, dia mainin gegoreng di belakang bang. Karena Zirkzee itu ya tadi kayak dibilang link up bola terus kemudian buka space gitu ya. Tapi kenapa kemudian lagi butuh gol Zirkzee yang diganti? Si Højlund kan main ya. Betul. Højlund ya karena tipikalnya Højlund sama Zirkzee beda. Yang satu emang finisher, yang satu link up play. Walaupun banyak yang bilang juga kenapa nggak dua-duanya coba dimain barengan. Itu maksudnya. Yang satu link up, yang satu bisa finishing gitu. Iya. Oh, gue geser ya sebelum orang-orang MU apa. Tapi geser MU. Lagi bahas Manchester City, MU juga gitu. tapi bagus ya Balikin. untuk pertama kalinya XG-nya banyak tapi tidak mencetak gol. Iya. Sebuah Itu- peningkatan. Tapi memang promising. Iya. Terima kasih. Oke, next. Ya, coba Arsenal City ada yang belum kita explore nih. Mungkin terkait gimana soal Pep juga kemarin sempat marah juga di Iya. awal ya. Bahkan sampai nendang kursi. Oh, jarang-jarang Itu, ya dia iya, gitu ya. iya. Jarang itu kan Emosian masyarakat. dia. Wah, gitu Mungkin dia bener-bener. nendang kayak anjing 115 pelanggaran. Bukan itu. Tapi mungkin. Mungkin. Nggak, tapi kalau ngomongin 115 pelanggaran ya, gue pengen baru baca gitu. Ternyata tuntutan itu dari orang tuh banyak banget. Jadi misalkan kalau misalkan dia itu turun ke divisi 2, terus transfer embargo, orang bilang oh biar Haaland main sama League 2, pemain-pemain League 2 di situ. Maksudnya kan banyak-banyak. nggak boleh keluar, nggak boleh masuk pemain dong. Iya, Transfer embargo. Jadi pemain yang ada tuh mesti stay di situ, main di League 2. Walaupun kita tahu ya 3 tahun dari Premier League lagi. Tapi maksudnya- Setahun.
Kan League 2, League 1, Oh, League two ya? Championship. Championship. Iya. 4 berarti 4 tahun Nah, aja. gini, itu bukan terjemahan Liga 2. Bukan. Bukan. Nih, main baru setahun ya. Baru setahun. Bosen Liga belum banyak. Bisa sombong kalau ini, bisa Tapi sombong. instruction bisa instruction. Oke. Gitu, banyak 115 terus di scrap semua. Berarti kalau di scrap Arsenal dapat jatah dong. Nah, itu yang belum ketahuan. Apakah Kan kemudian kan bisa aja kayak misalkan Eredivisie itu kan COVID liga dibatalin, terus kemudian trofinya nggak ada yang dapat kan. Betul, segala tapi macam. kan Itali Itali kan ya tergantung. internasional. Iya. Ya, ini bisa jadi Arsenal, Liverpool, Man United ya. Iya, dapat juga Iya. semuanya. Tapi gue yakin yang orang penasaran juga nih Om, sama topik dan bahasan kita adalah soal tactical battle Pep sama Arteta gitu ya. Karena kan palingnya di musim lalu dari 2 pertemuan cuma ada 1 gol. Dan Iya, dia dibilang main catur dan benar-benar berusaha meng-cancel satu sama lain. Kita Iya, juga iya. sering bahas Betul. bagaimana main hati-hati itu Iya, juga iya. kerasa banget itu. Nah kemarin dengan 4 gol yang tercipta dari satu pertandingan gitu kan. Bagaimana lo ngelihat adjustment dari keduanya selama game? Mungkin yang gue pikir adjustment di awal itu adalah ngelihat bagaimana tactical battle nunggu ya, saling nunggu sebenarnya. Kalau gue lihat di awal permainan, makanya kemudian golnya yang tercipta adalah ketika ada momen kecil satu orang pemain di kiri maju si Calafiori, terus kemudian tadi kita udah bahas gitu, kemudian ada ruang tercipta, orang bingung mesti nutup yang mana gitu. Nah, setelah itu menurut gue kemudian yang terjadi adalah si Pep di Manchester City itu berusaha banget jangan sampai sayapnya dia ini bolong gitu. Itu yang kemudian kejadian di golnya Calafiori gitu. Ketika kemudian backnya City lagi nggak fokus, back four-nya lagi nggak adjust, kurang cepat adjust gitu ya, langsung diarahkan bola ke sisinya Martinelli. Kosong kan itu, backnya narrow semua, ada ruang di sisi sayap. Terus kemudian yang back keempat, gue mesti nutup yang mana nih gitu. Gue nggak mungkin nutup yang di depan area gue juga gitu. Yang mana kemudian si Calafiori inverting. Jadi shot gitu. Jadi itu menurut gue dua hal yang secara tactical battle memengaruhi. Yang kemudian kejadian berikutnya tuh set piece. Itu menurut gue agak sedikit pragmatis. Itu senjata lain ya Arsenal yang udah sering kita bahas, di mana kalau lo lihat kan banyak bilang itu gangguin Ederson segala macam. Enggak, lo harus paham bahwa Arsenal caranya emang kayak gitu. Gimana caranya mempersempit ruang gerak kiper. Entah pemain Arsenal sendiri yang mengerubungi kiper, atau pemain Arsenal bikin pemain-pemain lawan mereka juga berada di satu area yang sama, sampai Lawan compact gitu, lawan Spurs gitu Lawan juga Spurs kan gitu, gitu. Jadi itu kan kiper Spurs yang kehalangan bukan kehalangan pemain Arsenal, kehalangan pemain Spurs sendiri yang kemudian didorong sampai ke arah dalam gitu sama pemain Arsenal gitu. Jadi itu menurut gue ketika lu mungkin kita nggak bisa pakai cara taktik open play gitu ya udah kita punya senjata lain, set piece gitu. Itu a bit pragmatic menurut gue kalau buat Arsenalnya gitu. Dan jenis Gabriel gol dari corner sundulan cara gitu persis itu diulang berkali-kali. Iya emang. Itu FM Gitu. sih gitu ya. Tapi Cara ada skema ada gol kan gitu. FM ada set piece nggak tuh set Set piece piece ya. coach, set piece coach ada set piece Ada coach. set piece. Kita bisa setting tata letak buat pemainnya di mana kita Iya. taruh Iya. dia gitu. Dan di FM itu kan kita juga bisa ngatur set piece, ngedrawing sendiri kan, Iya. kayak ngegambar sendiri. Ini kalau misalkan set piece dari kanan, backnya posisinya di mana, Iya. itu kita Iya. bisa atur Iya, sendiri bisa, juga di FM. Gila kalau FM ntar misalnya makin berkembang gitu ya, bisa kayak Ben White tuh, coba cubit-cubit sarung tangan Vicario, coba kamu gangguin, itu seru banget sih. Halan Lu pasti makin jago. atau enggak Halan jangan lupa ngelempar bola kepalanya Gabriel gitu. Suara gigit. Pas unggul 7-2 pura-pura tidur. Gila sih. Oke, kita akan bahas juga tim yang katanya gak pernah dibahas, tapi ini harus dibahas lah menurut gua. Oh, parah Iya, sih, iya, parah. Karena menang 3-0 dan 3 laga away sama bersih. Dan juga bisa dibilang ya sejak Alder City ya mereka cenderung berprogres gitu ya. Betul. Chelsea ini di bawah Enzo Maresca, yang mana juga Enzo Maresca udah bilang bahwa ya gue gak kebayangkan pemain gue di tiap posisi itu ada 2 Betul. gitu. Kiri siapa, kanan siapa. Ya striker, walaupun emang pemain-pemain kayak Nkunku kayak apa itu bisa beberapa posisi gitu Betul. kan. Nah lo ngelihat nih sebagai lo yang biasa ngumpulin pemain gitu ya, ini Chelsea nih gimana nih untuk bisa dirotasinya? FM banget sih Chelsea. FM Chelsea ini FM banget. FM banget. Soalnya, Kenapa tuh? Ya banyak pemainnya banyak, wonderkid semua kayak gitu sih. Oh ya, wonderkid semua, benar. Wonderkid kan. Jadi buat apalagi Chelsea main di Eropa nggak sih? Boleh. Conference. Ya, apalagi kan main di 4 kompetisi berarti nantinya. 5 dong. Piala Dunia antar klub. Oh iya. Oh iya, 5. Apalagi 5 kan, jadi harus butuh kedalaman squad yang bagus gitu lah, yang merata gitu. Jadi menurut lu nih
udah bener nih Enzo Maresca nih ya. Maksudnya dan cara Chelsea yang katanya nggak daftarin di sini, main di sini karena Cole Palmer kan nggak didaftarin katanya di Conference UCL. ya. Kalau Profesor kan mainnya pasti lu lebih kasarnya lebih Timnya lebih di bawah gitu. Iya Iya, betul. Mendingan lu fokus ke Di Premier League. Premier League, Piala FA atau enggak Piala Carabao. Dunia antar klub. Kalau Carabao maksudnya dibandingin 3 itu gue sih kayak Piala mendingan Dunia. pilih Piala Dunia antar klub pasti. ya udah bener nih Chelsea Iya, cara kayak iya, gini ya. iya. FM banget nih pendekatan nih. Iya. Enzo kalau main bisa juara Italia. Football Manager kalau dia main atau manajemen. Kok diem dulu sih lu? Maksud gua ini berarti udah bener dong Iya, dia meramu iya, skuadnya. Tapi apa yang membuat Chelsea sekarang grow? Karena di musim lalu kan Theo yakin tapi ternyata tidak Iya, segitunya ya. Tapi gua- musim ini pelan-pelan loh bisa gue lihat permainan juga. Gue makin musim padu. lalu bilang ke mereka semua, anjing nih Chelsea preseason bagus banget, gila mainnya fluid banget. Bisa nih 4 besar nyaingin Ada ini. berantakan. ternyata walaupun finishnya juga di atas MU ya. Tapi kan kita yang masuk Europa League, dia kan Iya. kagak. Gimana Ros? Apakah ini Maresca effect atau bagaimana timnya ngeblend? Ya kalau bedanya dari musim kemarin yang gue lihat kan Chelsea ini ya apa namanya ketika transisi mundurnya itu agak berantakan kan. Makanya kemudian Chelsea City golnya bisa banyak gitu. Jadi yang kayak sering gue bilang di sini juga si Chelsea-nya Maresca itu sebenarnya yang diperbaikin struktur gitu. Yang paling kentara sebenarnya struktur pas lagi nyerang gitu. Kalau misalkan lo lihat mereka main formasi itu 3-2-4-1. Jadi kenapa 3-2-4-1? Seenggaknya 2 di tengah itu bisa ngisi apa namanya compactness ya di lini tengah. Jadi ada 2 gelandang depan, 2 gelandang di belakang bikin box midfield gitu kan. Nah, jadi biasanya yang inverting tuh Kukurea kalau nggak salah. Kalau belakangan gue lihat sampai lawan West Ham kemarin tuh yang sering inverting tuh Kukurea, sementara yang kanannya itu bebas dia kalau misalkan dia bisa overlap atau bisa ngisi ruang kosong lainnya gitu. Nah, jadi di situ kemudian gue ngeliat yang jadi kunci ya fullback sama sayap-sayapnya. Yang satu fullback si Kukurea inverting, satunya lagi yang kanan biasanya bisa bebas tuh mau masuk kemana aja. Nah, Fofana. betul, makanya kemudian si kalau nggak Fofana Gusto ya kanan tuh kalau nggak salah. Nah, jadi terus kemudian sayap-sayapnya yang kemudian dikasih license buat take on 1 lawan 1, lari direct segala macam, itu yang dikasih license. Makanya kemudian mereka banyak banget pemain kuncinya yang tampil bagus tuh sayap ya. Sancho game sebelumnya, terus Madueke. kemudian Neto, kemudian Madueke gitu kan segala macam. Dan kalau misalkan lo lihat datanya si Huskor tuh bilang 31% serangannya si Chelsea itu sisi sayap kiri sebenarnya. Ya. Tepatnya Sancho sama Neto. Iya, tadi gue sempat ngobrol sama Nabil juga ya di sebelum kita mulai podcast soal Sancho nih. Ini terlepas dari dulunya di MU nih, kalau dia pasti dulu di MU gitu. Tapi terlepas dari itu, dia mengisi posisi yang tadinya katanya kalau winger kirinya itu Sterling dan Mudryk itu banyak aksi lah, banyak Iya, gocek iya, segala macam. Sekarang cenderung lebih bisa. Belum aja lu kena. Pastikan. Belum aja lu Gimana kena. menurut lo? Tapi menurut gue tuh sebenarnya Sancho emang sama Man United tuh bukan pernikahan yang Dini. yang apa namanya bukan pernikahan yang enak gitu loh. Emang udah bener pisah gitu karena gaya mainnya satu Man United butuh pemain sayap yang lebih direct, Garnacho, Rashford gitu kan. Even Ahmad tuh masih bisa dribbling sendiri gitu. Nah, Sancho nggak bisa kayak gitu. Menurut gue Sancho butuh pemain yang kadang-kadang underlap, terus kemudian tik-tak 1-2 sama dia gitu. Nah, itu emang lebih cocok di Chelsea menurut gue gitu. Dan juga tadi Rahman juga bilang sama gue, tadi kita ngomongin pemain Chelsea yang kemarin perform gitu, katanya bisa jadi breakthrough seasonnya Nico Jackson. Iya. Nico Jack. Ya musim dia cedera. Diketawain. Tinggal finishingnya doang kalau Nico Nico Jackson sih. Jackson kemarin bagus loh dia. Yang cedera musim lalu tuh siapa yang panjang? Bukan Nico kan? Siapa ya? Engkungku. 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 Apa tadi? Kalau menurut gue sebenarnya Chelsea itu sekarang udah back to perform karena Caicedo-nya sih. Iya. Caicedo karena dulu itu di tahun lalu itu dia gelandangnya itu cuma gelandang pengalir bola aja, nggak ada gelandang destroyer. Ya. Kalau sekarang kan lebih apa namanya, di tengah itu dia Iya. lebih Terstruktur. terstruktur lah ya, lebih terstruktur. Jadi ada yang pengalir bola, ada yang destroyer saat serang balik gitu sih kalau Tapi menurut gua. menurut Justru pas nggak ada Conor Gallagher ya. Iya, enggak, tapi Iya. musim kemarin tuh sebenarnya ada Caicedo. Cuman menurut gua bagaimana strukturnya si Pochettino kan ya pertama-tama itu main tuh tidak bikin gelandang-gelandang bertahannya tuh nyaman karena berulang kali juga Caicedo bikin blunder kan, sampai Iya. bikin penalti juga. Iya. Itu kan nunjukin sebenarnya nggak ada proteksi buat gelandangnya. Itu makanya kemudian menurut gua struktur penting walaupun roll itu kan roll kan ya. Ya. Destroyer pengalir bola iya gitu. Tapi menurut gua itu lebih ke arah buat lu nyerang. Iya.
ketika lu bertahan, kalau misalkan lu nggak tengahnya nggak compact, ya nggak bakal ada proteksi yang bagus Ya. gitu. Tapi terlepas dari misalnya dia memulai karir di Chelsea ya shaky start juga, ada beberapa blunder juga. Tapi sebenarnya ya not bad juga sebenarnya musim dia di Chelsea kemarin kan sebenarnya ya. Maksudnya nggak sebaik harga mahalnya Iya. gitu ya. Maksudnya nggak seimbang lah gitu ya. Tapi not bad juga menurut gue sebenarnya kan. Iya kan. Menurut gue ya berdampak karena juga. dibantu juga tadi itu sama si formasinya si Enzo yang sekarang gitu. Karena ketika nyerang lu tetap rapat, bertahan juga tetap rapat satu sama lain gitu. Jadi nggak terlalu banyak ruang untuk lu cover gitu. Iya. Even lu destroyer gitu ya. Kalau misalkan lu sendirian jadi destroyer terus kemudian cover ruangnya tuh luas banget, ya lu mau ngedestroy kemana sih Iya. gitu. Tapi apakah Chelsea Kebanyakan akan cover gitu ruangnya. Chelsea akan finish di atas MU musim ini? Enggak lah. Kira-kira tak sudah. Lu juga nggak merasa ini ancaman? Enggak. Enggak. Iya lah West Ham. Lu PT gue emang sebagus apa sih? West Ham ya. Ya, Iya. West Ham itu mengeluarkan uang 100 juta pound sterling terus mencat David Moyes untuk penampilan yang nggak bagus juga dari David Moyes. Kalah terus juga ya. Iya. Justru Forest loh yang bahaya kan kita sempat ngomong Palace nih Glasner gitu. Ternyata Forest belum kalah. Cuma ada 4 tim yang belum kalah. Kemarin hampir City kalah, tapi nggak jadi. 2 lagi Brighton dan Nottingham Forest yang ketemu di weekend ini. Juga dulunya nggak kalah 2 sama. Benar-benar. Ryan Gokil. Yates anjay. Karena si Nuno kan pelatihnya kan. Iya keren juga. Terus kalau lo ngelihat yang lagi impresif juga adalah Hansi Flick ya Barcelona, Iya. seenggaknya di La Liga gitu sama Vincent Kompany di Bayern yang ngebantai mulu gitu. Nah ini gimana nih? Apakah pemain juga atau lo ngeliat 2 tim ini nih Tokcer gimana? Kalau Bayar sih ya udah jelas yang nggak ada lawannya. Kompany. Leverkusen? Oh, iya. Udah nggak selalu ya? Lagi Ya, ini lagi under gitu ya. lagi terombang ambing betul. Belum ketemu kan? Bayar sama Belum. Akan ketemu weekend ini kalau nggak salah. Nah, ya udah Leverkusen. Yang menang? Iya. Gue siaran Dortmund Wolf. Iya, bener. Keren. Leverkusen. Menang Leverkusen. Leverkusen. Kayak gini Kompany kayak gini. Oh tapi Bundesliga tuh ajaib lagi. Kemarin gue siaran Augsburg lawan Mainz ya kan. Mainz itu nggak pernah menang dari awal musim. Augsburg baru menang Main doang tuh ya. nggak Iya. menang ya. Lawan San Pauli menang terakhir kan, main bener. Kebobolan 2 gol. Terus kejar-kejaran strikernya Augsburg sih yang jago banget kartu merah. Cuma gara-gara ya sama kayak Trossard gitu. Iya. Sesuatu yang harusnya tidak bisa dilakukan. Sebandingin sama Doku, tapi katanya kan Doku nendangin ke arah Iya. wasit bilang ya udahlah jangan wasit terus lah Arsenal lah. Jangan wasit terus. Udah emang ya udah seri gitu. Tapi kalau Bundesliga mungkin nanti kita bahas di Kamis Iya, ya. Kamis. Yes. Tentang Leverkusen Bayern itu akan seru banget. Kalau Hansi Flick ada yang komentar soal Hansi Barcelona. Bagus sih menurut gue ya. Menurut gue Flick? lebih dia kan pengalaman di Bayern Munchen kali ya. Kita dibawa ke Spanyol terus ketemu lagi sama Lewandowski ya. Ya, Ya. Dan betul. dan udah pakemnya udah ada. Udah deh, gimana menurut lo Hansi Flick nih? Ya, Barcelona nih. gue sih menantikan Real Madrid ketemu Barcelona dan gue pikir itu Iya. bakal adu pukul. Wah. Karena kan biasanya kan Real Madrid yang nyerang agresif direct terus Barcelona yang lebih positional play gitu kan. Nah, ini Iya, iya. menurut gue ini bisa sama-sama direct gitu. Hansi Flick di Bayern tuh direct banget menurut gue. Walaupun iya. kalau di Liga Champions nih. Iya. Lawannya kalahnya Monaco kan. Lawan Monaco ya kalah. Iya, Iya, kemarin kalah Monaco. Itu kayak walaupun kalah ada gol ya paling enggak. Kalau Ya. kan enggak enak. Ada berita terus? Iya, ini kalau dari update Kanjuruhan ada dari Baca Malang, Aremania Jateng dan DIY dukung aksi goes berkeranda. Ebes Midun untuk keadilan tragedi Kanjuruhan. Ini berita pertama gitu karena masih ya Aremania ini juga salah satunya Bapak Miftahudin Ramli ini umur 53 tahun alias Midun tadi. Dia udah masuk ke Jawa Tengah dan dia bakal naik sepeda dari Malang sampai Jakarta dengan keranda sebagai wujud dari 135 nyawa yang hilang di tragedi Kanjuruhan. Ya. Itu yang pertama. Ini yang kedua dari Kompas, ini memberitakan bahwa Niko Afinta, ex Kapolda Jatim yang dicopot karena kasus Kanjuruhan dimutasi jadi Sekjen Kemenkumham. Gitu. Nah, dari Kemenkumham sendiri dan dari Polri sendiri bilang bahwa sebenarnya mutasi itu hal yang biasa. Dia bilang gitu. Iya. Oke, dan sebelumnya tutup nih mungkin ada ntar lu terakhir deh. Nah, lu ada pasti nih nyebelin nih. Nah, lo gimana lo mau ngomong mungkin untuk anak-anak yang bermain Sudah, FM? sebelum itu lu berarti udah mendengarkan box udah lama berarti ya?
Iya udah lama udah dari Apa Instagram sih awalnya dari Instagram. Dan Instagram ngikutin. follow akhirnya ini Follow. Terus gue pernah nanya-nanya juga. dia nggak dibalas ya? Iya Nggak dibalas ya? Waldo. Waldo. Anjir emang Parah Waldo menurut gue sih. Waldo nggak Kebanyakan dibalas. nge-like cewek. Iya, oke silakan. ya pesan-pesannya buat main player FM ya. Diplomatis nih pas ini. Gue suka nih. Nggak, ini lagi mikir nih. Sat lagi mikir nih. Misalnya kalau lu misalkan suka bola gitu, kenalan aja sama FM gitu. Di sana bakal lebih kompleks lagi buat kenal bola gitu, dari scouting, training dan lain-lain, dan dari manajemen kayak gitu. Ya kalau lu suka bola pasti harusnya suka FM juga sih. Iya. Nah ini coba sekarang gue mau denger juga nih, kita semua mau denger nih dari orang yang setahun terakhir selain ada niat yang kuat dan skill juga banyak waktu luang. Iya. Sebenarnya kerjaan lu apa sih? Punya sawah 5 hektar ya? Nah, ini kerjaan gue sama sama FM ini ngeling, Bang. Kayak mana Lu sih? data ya? Iya. Lu data ya? Gua itu HR. Oh. Kan yang nyari pemain dia. Apa? Tapi nyari pemain dia. People management. Oh iya. Bagaimana? Ya kan? People management ada. Nih kan? lu bayangin, lu masuk kantor, HR lu bentukannya kayak begini. Anjir. Apa prestasi kamu? Emang kamu di sini masuk ini karena apa? Oh, ini juara Ada dunia. cowok gitu kan, ada cowok suka bola, pernah dipeluk John Terry nggak? Atau kayak juara dunia enggak gitu. Gimana nih, coba nih, maksudnya berarti kan kalau lu setahun aja juara dunia, berarti intinya kan nggak ada kata terlambat lah untuk memulai gitu ya. Lu Iya. kalau emang ini pasti bisa juga. Jadi buat pemain-pemain yang baru lah. Kalau Udah lama banget Dari CM 9899 nih main. main baru nih. Lu baru. Lu juga baru. Maksud gue yang baru mau main FM. Oh, yang gitu. baru main FM. Pemain senior banget, Bos. Senggol, Bos. Silakan. pemain yang baru mau main FM lagi lah, main lama yang baru mau main FM lagi, ikutin kompetisinya aja nanti kalau akan ada kompetisi di Indonesia. Jadi kita Tapi ngaruh ya? Maksudnya ikut kompetisi ngaruh ke... kita bisa ngerubah mindset dari awalnya kita main lawan AI itu kan ngerasa taktik kita kan paling jago gitu kan. Oh. Ternyata pas lawan orang itu Banyak banyak yang jago gitu. Kecuali final kemarin ya. Itu mah emang udah habit. Hey. Habit bantai di final ya. Hey. Gila nih orang. Enggak, maksudnya dia kan sebelum jadi HR dia di interview orang juga kan. Gimana lu dulu fake-nya bisa kayak gini. Kantor lu bikin lo naik gaji gak sih? Bagaimana? Dia pindah ke jadi gamers full time nih bentar lagi nih. Terus. Gimana ya? Oh, terus kalau lu udah main online nih sama orang langsung kan. Kan kepala orang kan beda-beda Betul, kan. betul. Pemikiran orang kan beda-beda, role beda-beda, semua beda-beda. Kalau memang lu udah bikin taktik dan taktik itu bisa mengalahkan semua orang, itu akan works di lawan AI. Bahkan lebih Itu mudah level yang kan? lebih Ya, susah. bahkan lebih mudah pas lawan AI gitu. Tapi kalau cara yang lu pakai itu plek-plekan misalnya itu Rossi atau Tio atau gua gitu, itu pasti akan sama apa enggak hasilnya? Apa? Gimana? Kalau cara yang lu pakai nih Dipakai sama dilakuin gua, sama kita, Rossi atau Jerry gitu. akan sama hasilnya nggak? Atau Sama, ada beberapa kemungkinan detail-detail? Sama. Karena sebenarnya setiap game itu ada namanya kita bisa bilang meta ya. Maksudnya kayak cari cara paling terbaiknya, kayak misalnya gini, lo main EAFC, lo tahu cara terbaiknya, cara nyetak gol apalannya kayak gimana, lo udah bisa Jer gitu. Main FM pun ketika lo udah tahu caranya kayak gimana, metanya udah tau kayak gimana, misalnya kayak lo hire pelatih bagus, trainingnya dibenerin, itu lo diem 7-0 8-0 udah bisa. Tapi lawan online itu yang beda. Makanya gue bilang di sini sama Waldo sama semua di sini yang gue kalian main EFC ya, jangan berasa jago lawan komputer. Lawan online dulu, gue jadi bantai 7-0. Gue aja nih latihannya ya. Gue latihannya itu nge-tweak taktik itu gue pakai versus mode. Oh, iya. Jadi di versus mode itu kan maksimal 16, 20 tim kan. Nah, nanti kita bikin tim-tim yang bagus itu semua. Lu pakai yang tim yang gak bagus, yang biasa aja. Gue pakai tim gue. Kan pas di FMPL itu gue punya tim sendiri gitu. Oh, bikin kan. tim sendiri berarti? Iya, bikin tim Oke. sendiri. Jadi draft juga sama yang lain gitu kan. Pokoknya ada tim gue, nanti di situ tuh gue bikin Barca pokoknya semua jadi satu. Nanti di relinquish manajernya, nanti kita lawan AI, tapi AI-nya yang jago-jago. Kalau di karir kan ada yang jago, ada yang enggak, ada yang jago, ada yang enggak gitu kan. Atau gue biasa main lawan City. Oh. Paling jago deh. Ya, di FM24. Lu pakai MU?
Enggak, gue pakai tim gue. Kalau pakai pasti menang kan? Kalau pakai pasti menang kan? Iya, kalau cuma ngomong, kalau pakai MU lawan City, FM pasti menang kan? Enggak sih. Terima kasih Manar dan juga Isan. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.